Halo sobat mahasiswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Definisi laporan keuangan menurut Wastam Wahyu Hidayat dari buku dasar-dasar analisa laporan keuangan pada tahun 2018. Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai gambaran kinerja keuangannya. Nah, dalam buku yang sama juga Munawir mengatakan bahwa laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang posisi keuangan untuk mencapai perusahaan yang bersangkutan. Nah, dengan demikian diharapkan bahwa laporan keuangan akan membantu seorang pengguna membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki laporan keuangan. Juga dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sih kinerja dan kondisi sebuah perusahaan. Laporan keuangan juga dapat menjelaskan apakah perusahaan berhasil mendapatkan keuntungan atau malah sebaliknya. Selanjutnya ada pengaruh bagi perusahaan. Nah, laporan keuangan dipublikasikan karena dianggap penting untuk menilai suatu perusahaan karena orang yang berkepentingan dapat melihat informasi dalam laporan keuangan tersebut untuk menentukan apakah perusahaan itu baik atau tidak. Nah, bagian keuangan setiap perusahaan itu memainkan peran penting dalam menentukan tujuan perencanaan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus bekerja dengan baik untuk memberi pihak yang membutuhkan akses ke laporan keuangan tersebut dan dapat membantu proses pengambilan keputusan. Aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam baik oleh seorang manajemen maupun pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kegunaan laporan keuangan. Yang pertama ada menyajikan informasi keuangan. Nah, laporan keuangan ini memberikan gambaran tentang pendapatan, biaya, aset, kewajiban, ekuitas, serta arus kas yang terjadi selama periode tertentu. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini membantu orang yang membuat keputusan tentang perusahaan atau suatu organisasi. Nah, laporan keuangan ini juga dapat digunakan oleh investor untuk menilai kelayakan sebuah investasi dan kreditor dapat menggunakannya untuk menilai kemampuan peminjam untuk membayar kembali apakah pinjaman mereka ini akan dibayar kembali. Nah, laporan keuangan juga dapat membantu seorang manajer untuk membuat keputusan strategis dan operasional yang lebih baik. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan transparan dan bertanggung jawab terhadap para pemangku kepentingannya. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, perusahaan harus mengungkapkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Yang keempat ada evaluasi kinerja. Nah, laporan keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan untuk perusahaan dari waktu ke waktu. Manajer dan pemangku kepentingan dapat melihat perubahan dan tren dalam kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan di periode yang sebelumnya. Yang kelima ada perencanaan keuangan. Nah, laporan keuangan ini membantu perusahaan untuk merencanakan kegiatan bisnis, investasi, dan sumber daya manusia dengan lebih baik dengan melihat sebuah proyeksi pendapatan, biaya, dan arus kas masa depan. Yang keenam ada mematuhan aturan akuntansi. Nah, laporan keuangan ini dibuat berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sehingga dapat membantu perusahaan menjaga kredibilitasnya dan mematuhi peraturan akuntansi. Yang ketujuh ada evaluasi efisiensi operasional. Laporan keuangan ini dapat membantu bisnis mengevaluasi efisiensi operasional mereka dan dapat menemukan area yang perlu diperbaiki. Pembahasan yang terakhir yaitu tujuan laporan keuangan. Berdasarkan buku Harry yang berjudul Praktis Menyusun Laporan Keuangan pada tahun 2015, laporan keuangan sebenarnya ditujukan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditur sehingga mereka dapat membuat keputusan yang relevan. Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan secara akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi umum. Tujuan tambahan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan informasi yang dapat diandalkan tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan tujuan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan, menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, dan menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk mendorong pertumbuhan perusahaan.
Yang kedua ada memberi informasi yang dapat diandalkan tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha mencari laba dengan tujuan untuk menunjukkan jumlah dividen yang diharapkan oleh pemegang usaha. Lalu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada kreditur, pemasok, pegawai, dan pemerintah, serta kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan dana. Lalu memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, serta menunjukkan seberapa mampu sih suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka yang panjang. Nah, itu dia pembahasan dari laporan keuangan. Sekian saya ucapkan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi.